Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat serta keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mari kita bersama-sama haturkan atau tulis di kolom komentar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, sholat tahajud sering dipandang sebagai ibadah yang luar biasa dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat tahajud yang kita lakukan menjadi sia-sia? Banyak dari kita yang bangun di sepertiga malam bersujud dengan penuh harap, tapi mungkin tanpa sadar melakukan kesalahan yang merusak nilai dan ibadah tersebut. Silahkan Anda bayangkan jika Anda bangun dari tidur nyenyak di malam hari, melawan rasa kantuk, lalu berdiri menghadap Allah dengan penuh harapan. Tapi bagaimana jika ternyata tahajud Anda tidak diterima karena beberapa kesalahan yang sering dianggap sepele? Rasa lelah dan pengorbanan Anda bisa jadi sia-sia meskipun niatnya tulus. Hal ini tentu menjadi pelajaran penting yang harus kita pahami. Bukan hanya tentang sekedar bangun dan sholat, tetapi juga bagaimana menjaga hati dan niat. Sholat tahajud adalah ibadah istimewa yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Di saat dunia terlelap, namun ada hal yang harus diperhatikan agar ibadah tersebut menjadi amalan yang penuh berkah dan bukan sekedar rutinitas. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan membahas 5 hal penting yang sering diabaikan dalam melaksanakan tahajud. Mungkin Anda pernah melakukannya tanpa sadar atau bahkan tidak tahu bahwa hal-hal ini bisa membatalkan pahala ibadah malam yang begitu mulia. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar sholat malam yang kita lakukan menjadi ladang pahala yang tak terputus. Jadi, jika Anda ingin memastikan bahwa tahajud Anda benar-benar diterima oleh Allah dan tidak sia-sia, simak video ini hingga akhir. Temukan 5 hal penting yang harus Anda ketahui agar ibadah malam Anda menjadi lebih bermakna dan mendatangkan rahmat Allah. Jangan lewatkan kajian ini karena bisa menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Anda. Yang subscribe channel ini, saya doakan panjang umur, rezeki melimpah, dan hidup bahagia dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, tidak ikhlas dalam niat. Saudaraku pernah bangun di sepertiga malam, menggelar sajadah
dan melaksanakan sholat tahajud. Tetapi hati kecil kita merasa ingin orang lain tahu bahwa kita rajin beribadah, atau mungkin kita melakukannya hanya karena rutinitas, tanpa benar-benar sadar untuk apa dan siapa ibadah itu dilakukan. Inilah salah satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa disadari. Niat yang tidak sepenuhnya ikhlas, padahal keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah. Jika sholat tahajud dilakukan untuk mencari pujian dan penghormatan dari orang lain, atau hanya karena kebiasaan, maka amalan tersebut bisa menjadi sia-sia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama." Quran Surah Az-Zumar ayat 11. Ayat ini menegaskan pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Ibadah yang dilakukan dengan niat lain selain untuk Allah, seperti untuk mendapatkan pengakuan atas sekedar memenuhi formalitas, tidak akan diterima olehnya. Tahajud yang seharusnya menjadi momen penuh kedekatan dengan Allah berubah menjadi kosong makna. Jika niat tidak tulus, mari kita coba renungkan sejenak. Apa yang ada di hati kita ketika bangun di malam hari untuk tahajud? Apakah kita merasa ingin dipandang orang alim, atau hanya sekedar menjalankan kebiasaan karena harus melakukannya? Niat yang bercampur dengan motivasi duniawi, seperti keinginan mendapatkan kaguman orang lain, akan mengurangi atau bahkan menghapus nilai dari ibadah tersebut. Tahajud sejatinya adalah ibadah yang sangat pribadi, hanya kita dan Allah. Maka jika niat kita belum sepenuhnya untuk Allah, kita perlu memperbaikinya agar ibadah itu benar-benar bermakna. Ketika kita meluruskan niat, maka setiap rakaat tahajud yang kita lakukan akan terasa berbeda. Hati kita menjadi tenang dan ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan, karena tahu bahwa kita sedang menghadap Sang Pencipta dengan sepenuh hati. Keikhlasan dalam beribadah bukan hanya soal diterima atau tidaknya ibadah kita, tetapi juga tentang merasakan kedekatan yang sejati dengan Allah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga niat yang tulus dalam setiap ibadah, khususnya saat tahajud, sehingga amalan kita benar-benar menjadi ladang pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalaikan sholat wajib. Sahabatku, pernahkah kita semangat bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, tetapi di siang hari malah terlambat atau bahkan melewatkan sholat wajib? Terkadang kita begitu bersemangat mengejar ibadah sunnah, namun melupakan pondasi utama dalam agama kita, yaitu sholat 5 waktu. Sholat wajib adalah tiang agama, dasar yang harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum kita membangun lantai-lantai amalan sunnah lainnya, seperti tahajud. Ibarat rumah tanpa pondasi yang kokoh, bangunan tersebut tidak akan berdiri dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam firman-Nya, "Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Ayat ini menggambarkan betapa buruknya akibat dari melalaikan sholat wajib. Bahkan jika melaksanakan ibadah sunnah yang luar biasa seperti tahajud, tetapi mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan Allah, ibadah kita akan kehilangan makna.
Coba kita renungkan, apa artinya bangun di tengah malam, melawan kantuk dan mengerjakan tahajud, jika di pagi harinya kita tak menunaikan sholat subuh tepat waktu? Atau apa gunanya kita rajin menambah rakaat di malam hari, tetapi sholat zuhur atau asar kita tinggalkan karena kesibukan duniawi? Sholat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah yang wajib dijaga tanpa alasan. Jika kewajiban ini terabaikan, maka semua ibadah sunnah yang kita lakukan, termasuk tahajud, menjadi kurang bernilai di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita prioritaskan sholat wajib terlebih dahulu. Jadikan sholat 5 waktu sebagai bagian dari rutinitas kita sebelum melangkah ke ibadah sholat sunnah lainnya. Setelah sholat wajib kita terjaga dengan baik, barulah kita tambah dengan tahajud sebagai pelengkap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, seluruh ibadah kita akan lebih bermakna dan diridhoi Allah tentunya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga sholat wajib, sehingga ibadah sunnah yang kita lakukan menjadi amal yang sempurna di sisinya. Yang ketiga, tidak menjaga akhlak sehari-hari. Saudaraku, pernahkah kita merenung mengapa sholat yang kita lakukan tidak membawa perubahan pada perilaku sehari-hari kita? Padahal sholat termasuk tahajud seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah sholat, seseorang tetap gemar berdusta, berbuat zolim, atau mempertahankan akhlak buruk, maka tahajud yang ia lakukan kehilangan maknanya. Sholat yang benar bukan sekedar rutinitas, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah saat sholat adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sholat tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga untuk membangun akhlak yang baik. Sholat yang benar akan memberikan pengaruh langsung pada kehidupan kita sehari-hari, menjauhkan kita dari perilaku buruk dan membuat kita lebih sadar akan kehadiran Allah. Bayangkan jika seseorang yang bangun malam untuk tahajud, tapi di siang hari masih suka berdusta atau menyakiti hati orang lain, apakah sholat tersebut telah benar-benar berfungsi sebagaimana fungsinya? Sholat termasuk tahajud seharusnya menjadi pembimbing kita dalam berperilaku, sehingga setiap tindakan mencerminkan nilai-nilai Islam. Jika akhlak tetap buruk, maka sholat yang dilakukan hanya menjadi sekedar ritual tanpa ruh yang mengubah hati dan perilaku. Oleh karena itu, mari kita jadikan sholat, terutama tahajud, sebagai sarana untuk memperbaiki diri secara keseluruhan. Bukan hanya menambah kedekatan dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan sesama. Tingkatkan kualitas akhlak kita dengan bersikap jujur, menghindari kezoliman, dan menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dengan begitu, tahajud yang kita lakukan tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi bukti nyata dari keimanan yang tertanam dalam hati kita. Semoga Allah memampukan kita untuk menjaga sholat dan memperbaiki akhlak sehari-hari. Yang keempat, tidak berdoa memohon ampunan. Sahabat beriman, pernahkah kita terbangun di tengah malam untuk sholat tahajud, melaksanakan rokaat demi rokaat, tetapi lupa untuk benar-benar berbicara dengan Allah? Kadang kita terlalu fokus
pada gerakan salat tanpa menyadari bahwa momen tahajud adalah waktu terbaik untuk bermunajat, mengungkapkan segala kerinduan, harapan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam adalah saat yang istimewa ketika Allah membuka pintu-pintu langit dan menunggu doa-doa hambanya. Sayangnya, jika kita melewatkan kesempatan ini tanpa berdoa dan memohon ampunan, kita kehilangan esensi dari ibadah yang begitu mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan yang lebih besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini mengingatkan kita bahwa selain mendirikan sholat, kita juga diperintahkan untuk memohon ampunan. Tanpa doa dan pengharapan, sholat kita bisa kehilangan makna sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba bayangkan ada seseorang yang bangun di tengah malam melawan rasa kantuk dan dinginnya udara, tetapi setelah sholat ia langsung tidur kembali tanpa memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Padahal itulah saat-saat ketika Allah paling dekat dengan hambanya, mendengarkan setiap keluh kesah hambanya, memaafkan setiap dosa dan mengabulkan permohonan. Mengabaikan doa di waktu tahajud sama saja dengan membiarkan kesempatan emas berlalu. Kita rugi karena tidak memanfaatkan waktu yang Allah janjikan sebagai saat terkabulnya doa. Mari kita jadikan tahajud sebagai momen untuk membuka hati, meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan memohon petunjuk serta keberkahan dari Allah. Libatkan hati sepenuhnya dalam doa, bicaralah kepada Allah seolah-olah kita sedang curhat kepada sahabat terdekat. Mintalah ampunan yang tulus karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan doa yang khusyuk dan ikhlas, tahajud akan menjadi lebih dari sekedar ibadah. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih sayang Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk terus berdoa dan memohon ampunan kepadanya. Yang kelima, tidak konsisten dan hanya sekali-kali. Sahabat cahaya surga, pernahkah kita merasakan semangat luar biasa untuk bangun tengah malam dan melaksanakan sholat tahajud, tapi hanya bertahan 1 atau 2 malam saja? Setelah itu kita kembali ke kebiasaan lama dan melupakannya indahnya bermunajat sepertiga malam. Ini adalah hal yang sering terjadi. Kita terkadang terlalu bersemangat di awal, tapi sulit untuk menjaga konsistensi. Padahal salat tahajud yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit, jauh lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan dengan ibadah yang besar tapi hanya sekedar dilaksanakan 1 kali saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tetaplah kamu jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Hud ayat 112. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu istiqomah atau konsisten dalam beribadah yang dilakukan secara terus-menerus, bahkan dalam jumlah kecil, akan lebih mendekatkan hati kita kepada Allah dibandingkan ibadah yang dilakukan secara berlebihan namun hanya sesaat. Sholat tahajud adalah salah satu hadiah terbesar
yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya di waktu malam yang hening ketika dunia terlelap. Allah memberikan kesempatan istimewa untuk kita bermunajat, memohon ampun, dan mendekatkan diri kepadanya. Namun, ibadah ini hanya membawa keberkahan jika kita melaksanakannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan pemahaman yang benar. Jangan sampai usaha kita bangun di sepertiga malam menjadi sia-sia hanya karena kesalahan yang tidak terlihat atau kesalahan yang terlihat kecil, seperti niat yang salah atau kurangnya konsistensi. Bayangkan, setiap rakaat yang kita lakukan di malam hari adalah bentuk cinta kepada Allah. Sholat tahajud bukan sekedar ritual, tapi cara untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Jika niat kita tulus, hati kita ikhlas, dan langkah kita istiqomah, maka Allah akan membuka pintu keberkahan, ketenangan hati, dan jawaban atas doa-doa kita. Maka jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita lupa betapa berharganya momen-momen di sepertiga malam itu. Bahkan dengan 1 atau 2 rakaat, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita bisa merasakan perubahan yang besar di dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki niat, memantapkan hati, dan berusaha menjaga konsistensi dalam melaksanakan tahajud. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk memulainya. Mulailah malam ini dengan doa yang tulus dan hati yang ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bangun di sepertiga malam, melaksanakan tahajud, dan meraih keberkahannya. Amin, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.